Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Setiaji dari Prodi Akuntansi D 2019. NIM 7211419070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen dan konsep-konsepnya. Apa itu sistem? Sistem adalah serangkaian dua atau lebih komponen yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan. Berikutnya, apa itu informasi? Informasi adalah data yang dikelola dan diproses untuk diberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Di dalam sebuah informasi terdapat 3 pilar yang harus dipahami oleh setiap pengambil keputusan. Yang pertama adalah akurat, dan yang kedua tepat waktu, dan yang ketiga relevan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah seperangkat prosedur gabungan yang mengumpulkan dan menghasilkan data yang andal, relevan, dan terorganisir dengan baik yang mendukung proses pengambilan keputusan suatu organisasi. Berikutnya, pengertian sistem informasi manajemen menurut McLeod. Sistem informasi suatu manajemen yang diartikan sebagai sebuah sistem berotak komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pengguna dengan kebutuhan yang sama. Layanan yang menyediakan informasi mengenai suatu yang telah sedang dan apa yang kemungkinan terjadi untuk masa yang akan datang. Berikutnya, apa tujuan sistem informasi manajemen? Tujuan sistem informasi manajemen yang pertama adalah menyediakan layanan informasi dalam penghitungan produk, harga, pokok jasa, maupun tujuan lain yang menjadi target manajemen. Dan yang kedua, menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan yang berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi pendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dan yang keempat, secara garis besar, sistem informasi suatu manajemen bertujuan untuk memudahkan pekerjaan dan mengolah manajemen dalam suatu perusahaan. Yang berikutnya, karakteristik sistem informasi manajemen. Yang pertama, SIM membantu manajer secara terstruktur. Terstruktur di sini adalah runtut urut sesuai dengan urutannya. Dan yang kedua, SIM dirancang untuk memberikan laporan operasional sehari-hari. Di sini SIM dapat memantau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh departemen-departemen tertentu. Dan yang ketiga, SIM sangat tergantung pada keberadaan data organisasi secara keseluruhan. Dan yang keempat, SIM membutuhkan perencanaan yang matang. Apa fungsi sistem informasi suatu manajemen? Yang pertama, memudahkan bagian manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja. Dan yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data. Yang ketiga, meminimalisir biaya dan meningkatkan produktivitas suatu perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, sarana peningkatan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Yang pertama, membantu dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu koordinasi di antara departemen. Yang ketiga, membantu menemukan masalah. Yang keempat, membantu dalam membandingkan kinerja bisnis. Di sini sistem informasi manajemen juga dapat membandingkan kinerja bisnis antara satu departemen dengan departemen yang lain. Dan yang selanjutnya, konsep-konsep pokok sistem informasi manajemen. Yang pertama, yaitu konsep nilai informasi. Informasi menambah suatu pada penyajian, yaitu sehubungan dengan waktu dan mutu. Dan yang kedua, konsep manusia sebagai pengolah informasi.
Kemampuan manusia sebagai pengolah informasi menentukan keterbatasan dalam sistem informasi dan menegaskan dasar-dasar rancangan mereka. Yang selanjutnya, yang ketiga, konsep sistem. Karena sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem, maka konsep sistem perlu untuk memahami dan merancang ancangan pada pengembangan sistem informasi. Dan yang keempat, konsep organisasi dan manajemen. Sistem informasi berada di dalam sebuah organisasi dan dirancang untuk mendukung fungsi manajemen. Informasi adalah penentu yang penting dalam bentuk keorganisasian. Yang kelima, konsep pengambilan keputusan. Rancangan SIM bukan hanya untuk mencerminkan ancangan rasional terhadap optimasi, tetapi juga teori perilaku pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Yang selanjutnya, pengaruh pengolahan sistem informasi dalam organisasi. Yang pertama, cost of running, penekanan biaya meningkatkan profit. Yang kedua, customer service, kemudahan pelayanan, peningkatan performa layanan. Yang ketiga, manajemen proses, tata tertib laksana pengolahan informasi. Yang selanjutnya, manfaat utama dari penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif. Yang pertama, manajemen dapat memperoleh gambaran umum dari seluruh operasi mereka. Yang kedua, manajer memiliki kemampuan untuk mendapat umpan balik tentang kinerja mereka. Yang ketiga, organisasi dapat memaksimalkan manfaat dari investasi mereka dengan melihat apa yang berfungsi dan apa yang tidak. Yang keempat, manajer dapat membandingkan hasil dengan kinerja yang direncanakan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana dan kinerja. Yang kelima, perusahaan dapat mendorong peningkatan alur kerja yang menghasilkan penyelarasan proses bisnis yang lebih baik dengan kebutuhan pelanggan. Yang keenam, banyak keputusan bisnis yang dipindah dari manajemen ke level organisasi yang lebih efisien dengan pengetahuan dan pengalaman yang mumpuni. Sekian presentasi dari saya. Bila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.